Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya sayangi, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersua setelah liburan cukup panjang, sekalipun kita bersua lewat media online. Langsung saja untuk mempersingkat waktu karena memang waktu kita terbatas. Silakan dibuka kitab Aqidah wal Akhlaq yang menjadi pegangan kita di jurusan agama di MA Tarbiyah Thalabah. Al-Babu al-Awwal. Al-Babu al-Awwal. Ini saya dapat kopian dari salah satu anak kelas 12 ya. Sudah gondrong semuanya ini ya. Al-Babu al-Awwal yakni tentang ilmu kalam. Tentang ilmu kalam. Kita sudah akrab ya dengan ilmu kalam karena di MA Tabah ini sudah ada pelajaran ilmu kalam sejak kelas 10, 11 sampai kelas 12. Nah, yang pertama kali kita bahas sebelum kita bahas masuk lebih detail tentang ilmu kalam, yang perlu kita ketahui pertama adalah tentang ta'rifu ilmil kalam, pengertian atau definisi ilmu kalam. Di kitab yang diterbitkan Depak ini nanti akan disebutkan beberapa pendapat ulama tentang apa itu ilmu kalam. Ustadz di sini tidak akan maknani, nanti maknani hanya sebagai PR, sebagai tugas. Sampean setor maknaninya, serahkan ke Ustadz. Yang pertama, sebelum masuk pada ta'rifu ilmil kalam, ada beberapa nama atau sebutan dari ilmu kalam. Pertama adalah ilmu aqidah. Yang kedua ilmu tauhid, yang ketiga ilmu usuluddin. Ini tertulis dalam kitab kalian. Wa yusamma aidon ilmu tauhid wa ilmu aqaid wa ilmu usuluddin, di baris yang pertama. Nama-namanya memang beda, tapi maksudnya atau pengertian dari semua ilmu itu intinya sama. Cuman nanti dalam tataran prakteknya ulama itu membagi, kalau ilmu kalam lebih fokus ke begini-begini, kalau ilmu usuluddin penjabarannya lebih luas begini-begini. Itu perbedaan dari ilmu kalam. Kemudian ta'rifu ilmil kalam, definisi ilmu kalam. Saya akan memuat 3 definisi sesuai dengan yang disebutkan dalam kitab pegangan dari Kementerian Agama ini. Yakni yang pertama huwal ilmul ladzi yabhatsu fihi 'anil aqaid al-islamiyah wa itsbatuha bil adillah al-qati'ah minal kitabi was sunnah. Yakni ilmu yang membahas tentang akidah-akidah atau keyakinan agama Islam berdasarkan dalil-dalil yang qat'i. Jadi berdasarkan dalil-dalil yang qat'i, Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau sampean belajar ilmu dalil qat'i di pelajaran usul fikih, dalil qat'i itu ada 2, yaitu Al-Quran, dan yang kedua adalah As-Sunnah al-mutawatirah. Jadi tidak semua sunnah ya, tidak semua hadis atau As-Sunnah bisa masuk dalam kategori dalil qat'i. Harus As-Sunnah atau Al-Hadis yang mutawatir. Masih ada yang ingat hadis mutawatir itu apa? Wah ya, hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang pada setiap tingkatan sanadnya. Mulai dari sahabat Nabi yang meriwayatkan banyak, kemudian tabi'in yang meriwayatkan banyak, tabi'ut tabi'in juga yang meriwayatkan banyak, begitu juga tabi'ut tabi'in yang meriwayatkan
banyak. Sampai ke Imam Bukhari, ke Imam Muslim, ke Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, kemudian ditulis dalam kitab mereka. Hadis yang seperti itu yang banyak orang yang meriwayatkan di setiap tingkatannya, mulai sahabat, tabi'in, tabi'in, kemudian mereka tidak mungkin bersepakat untuk melakukan kebohongan, maka disebut hadis mutawatir. Seperti itu. Berapa jumlahnya Ustadz orangnya? Banyak pokoknya. Banyak. Yang terpenting jaminan bahwa para perawi itu tidak akan melakukan kesepakatan untuk berbohong. Itu poinnya. Nah, jadi menurut definisi yang pertama yang diungkap di kitab sampean semuanya, bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang keyakinan-keyakinan agama Islam dan yang berdasarkan dalil-dalil yang qat'i. Oh ya, maaf tadi Ustadz baca wa itsbatuha, mestinya wa itsbatiha karena ma'tuf pada anil aqaid al-islamiyah. Kemudian apa di antara keyakinan-keyakinan agama Islam? Ya macam-macam. Kalau kita tanyakan seperti ini, ya macam-macam. Ada misalnya keyakinan kita tentang surga dan neraka, keyakinan tentang azab di kubur, keyakinan tentang orang-orang yang bisa masuk surga, orang-orang yang selamat dari neraka dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam ranah keyakinan kita sebagai seorang muslim. Atau juga tentang keyakinan bagaimana Allah itu, bagaimana sifat Allah, bagaimana yang berkaitan dengan Allah, termasuk yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Cuman catatannya semuanya itu dibahas dengan berdasarkan dalil-dalil yang qat'i, yakni Al-Quran dan As-Sunnah Al-Mutawatirah. Kita masuk pada slide berikutnya, yakni tentang ta'rifu ilmil kalam menurut Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, ada yang kenal dengan Imam Al-Ghazali? Ya, betul. Nama lengkapnya Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau adalah ulama yang mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Ini kitab yang paling terkenal sedunia. Kitab yang paling banyak dikaji sampai sekarang. Bahkan kalau kita ke pondok-pondok salaf, hampir semua pondok salaf itu mengkaji kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali ini. Beliau dikenal sebagai seorang filsuf dan teolog muslim dari Persia. Persia itu sekarang Iran ya. Aslinya dari Tus, daerah Tus, Iran. Sehingga Imam Al-Ghazali juga kadang disebut dengan Imam Al-Ghazali At-Tusi. Nah, Imam Al-Ghazali menulis makalahnya tentang ilmu kalam di kitab ini, dilihat di sini. Sini di kitab Al-Munqidh Safhah 18. Apa Al-Munqidh itu? Kitab Al-Munqidhu Minadh Dhalal. Ya, ini ya, dibaca di waqad arrafa al-Imam Al-Ghazali hadzal ilm biqaulihi huwa ilmun maqsuduhu hifdzu aqidati ahli sunnah wa hirasatiha an tashwisi ahli bid'ah. Itu penjelasan Al-Ghazali lebih detail. Ini Ustaz tulis lagi di sini, huwa ilmun maqsuduhu hifdzu aqidati ahli sunnah wal jamaah wa hirasatiha an tashwisi ahli bid'ah. Yakni ilmu yang membahas upaya menjaga akidah ahlus sunnah wal jamaah dan menjaganya dari kerancuan pemikiran atau keyakinan para ahli bid'ah. Ini definisi dari Imam Al-Ghazali.
Coba kita bandingkan dengan definisi yang pertama ya. Definisi yang pertama itu ilmu yang membahas tentang apa? Akidah Islam. Akidah atau keyakinan Islam. Sementara Imam Al-Ghazali lebih spesifik. Ilmu kalam yaitu ilmu yang membahas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Langsung tokleng, langsung pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tidak secara umum. Kalau akidah Islam masih umum. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah khusus. Ini berarti Imam Al-Ghazali sudah membedakan pembahasan di sini tentang mempertahankan membahas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dibandingkan dengan akidah misalnya kelompok lain, Khawarij, terus kemudian Mu'tazilah, kemudian Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah dan lain sebagainya. Jadi lebih spesifik Imam Al-Ghazali. Kemudian bagaimana menjaganya? Menjaga akidah Ahlus Sunnah dari kerancuan atau penyelewengan pemikiran dan keyakinan mereka semuanya itu, kelompok-kelompok atau firqah-firqah yang lain itu. Seperti itu. Ya, yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dengan sebutan para ahli bid'ah. Contohnya misalnya kerancuan pemikiran dari sebagian kelompok lain di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka meyakini bahwa orang yang melakukan dosa besar itu pasti neraka. Contohnya dosa besar apa? Membunuh ya. Membunuh misalnya. Itu langsung dihukumi neraka dan kafir. Yang pertama mereka dihukumi kafir dan pasti neraka. Nah ini kan bahaya. Ini bahaya. Lah lebih bahaya lagi ketika definisi mereka itu semakin meluas. Semakin meluas. Misalnya dalam peristiwa yang menjadi pemicu munculnya ilmu kalam, yakni peristiwa tahkim. Peristiwa tahkim antara sahabat Ali bin Abi Thalib dan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika mereka berperang, kemudian mengadakan perdamaian lewat yang disebut dengan nama tahkim. Lah, ada sebagian golongan dari Islam, umat Islam itu yang tidak menerima hasil dari tahkim itu. Sehingga kemudian mereka mengklaim atau memvonis Imam Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan dan semua orang yang terkait dengan tahkim itu dihukumi dengan kafir. Bahayanya bagi mereka karena dihukumi kafir maka wajib masuk neraka atau pasti masuk neraka. Bahayanya lagi boleh dibunuh. Nah seperti ini ya, bahaya sekali. Bisa sampean bayangkan seorang sahabat semacam sahabat Ali bin Abi Thalib itu kok sampai kafir, itu bagaimana? Wong kita saja kalau Imam Ali, sahabat Ali itu kafir, lah kita bahaya kafir malahan ya. Wong sahabat Ali itu termasuk orang yang mula-mula masuk Islam, termasuk yang masuk Islam pertama kali dari golongan anak-anak. Sejak kecil sudah ikut Kanjeng Nabi. Jadi anak angkatnya Kanjeng Nabi, sepupunya Kanjeng Nabi. Kemudian diambil mantu oleh Kanjeng Nabi, dinikahkan dengan Sayyidah Fatimah. Tidak cukup begitu. Sahabat Ali juga Khalifah Ar-Rashidah, Khulafa Ar-Rasyidin yang nomor 4. Bahkan di antara keutamaan sahabat Ali adalah Kanjeng Nabi pernah dawuh, ana madinatul ilmi, saya adalah kotanya ilmu. Wa aliyu babuha, sedangkan sahabat Ali adalah pintunya ilmu. Jadi kalau mau mempelajari ilmu itu pintunya ya harus lewat Imam Ali atau sahabat Ali. Nah,
Selain itu beliau Imam Ali, sahabat Ali juga termasuk salah satu penulis wahyu, katibul wahyi. Nah, profil yang luar biasa hebat seperti itu oleh sebagian kelompok muslim dianggap kafir. Nah, ini kan rancu ya, rancu pemikiran atau keyakinan yang rancu, nyeleweng. Nah, tugasnya ilmu kalam adalah menjaga, membantah, mengkanter pemikiran-pemikiran mereka dan meluruskannya. Sehingga dampaknya kita bisa baca di buku-buku sejarah, sahabat Ali itu dibunuh oleh salah seorang yang juga muslim, Abdurrahman ibnu Muljam. Ini banyak yang menyebut Ibnu Muljam ini hafal Quran. Ya, kita nggak tahu karena ya nggak tahu wisudanya ya, ada ijazahnya apa enggak ya, benar-benar hafal Quran atau enggak kita nggak tahu. Yang pasti Ibnu Muljam ini pada masa sahabat Umar bin Khattab sebagai khalifah dikirim ke Mesir. Dikirim ke Mesir dalam rangka apa? Ngulangi ngaji Quran. Dilalah wayai peristiwa setelah peristiwa tahkim. Nah, itu kok pulang ke Kufah. Kanggo apa? Mateni sahabat Ali. Lah kok bisa ya? Orang yang awalnya ahli Quran, baca Quran, bahkan ada yang menyebut hafidhul Quran, ada yang menyebut ahli ibadah tahajud. Tapi sampai sebegitu teganya membunuh sahabat Ali, menantunya Kanjeng Nabi. Gara-gara apa? Gara-gara pemikiran dan keyakinan yang salah. Nah, itulah pentingnya kita belajar ilmu kalam, supaya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita itu kuat dan bisa mengkanter kerancuan dari pemikiran-pemikiran dan keyakinan dari para ahli bid'ah. Lah Khawarij itu termasuk ahli bid'ah. Zaman sekarang bentuknya berbeda. Kita bisa lihat beberapa tren zaman sekarang. Orang itu berani ngebom orang lain, ya, sama muslim bahkan itu ya, bahkan sama muslim ya, gara-gara pemahaman yang salah, dianggap kafir, dianggap tauhid dan lain sebagainya, sampai dibom. Padahal ya orangnya Islam, yo syahadat, yo sholat, yo puasa, yo haji, yo umroh berkali-kali. Nah itu tega dianggap kafir, dibom. Nah ini bahayanya ya, ini bahayanya. Dan ini pentingnya kenapa kita harus selalu konsisten mempelajari dan mendalami akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang lurus ini ya, akidah yang lurus. Itu definisi yang kedua. Kita masuk pada definisi yang ketiga, yakni yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Khaldun. Ini juga ada di kitab Sampeyan. Ya, ada di paragraf yang kedua. Kedua apa ketiga itu? Coba kita cek di ini. Paragraf kedua ya. Wa awrada Ibnu Khaldun ta'rifan akhar faqala huwa ilmun yatadammanu al-hujaja ya, bukan al-hujjaj, itu alifnya dibuang, salah ketik. Anil aqaid al-imaniyah bil adillah al-aqliyah warad 'ala al-mubtadi'ah al-munharifina fil i'tiqadat an madzhabis salaf wa ahli sunnah. Disebutkan dalam kitab Al-Muqaddimah Safhah 400. Nah, ini di sini Ustaz tulis lagi di Ta'rif Ilmi Kalam yang nomor 3 menurut Ibnu Khaldun. Nah, itu Ustaz kasih tanda apa? Di tulisan Arabnya Ustaz tulis dengan warna merah supaya sebagai tanda. Tadi di kitab yang kita pegang itu salah ketik. Kalau al-hujjaj itu jamak dari al-hajj, para jamaah haji ya. Kalau jamak dari hujjah itu hujjaj ya. Sudah ditulisnya apa belum? Enggak hilang, ketelis. Ya. Menurut Ibnu Khaldun
ilmu kalam adalah ilmu yang berisi tentang argumentasi akidah dan keyakinan berdasarkan dalil akli. Nah, ada yang ingat bedanya definisi Ibnu Khaldun dengan definisi yang pertama. Ya, kalau yang pertama tadi apa? Dalil apa? Dalil qat'i. Dalil qat'i. Kalau yang ini Ibnu Khaldun berdasarkan dalil akli dan ilmu untuk membantah atau berdebat dengan para ahli bid'ah yang suka menyelewengkan akidah Islam dari keyakinan mazhab salaf dan ahlus sunnah. Nah, ini yang berbeda ya. Jadi Ibnu Khaldun secara lebih spesifik mengkaitkan ilmu kalam dengan dalil atau argumentasi yang berdasarkan akal, tidak berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Saya kira dalam hal ini Ibnu Khaldun pasti memisahkan pengertian ilmu kalam, ilmu akidah, ilmu tauhid dan lain sebagainya. Pasti dipisahkan karena ini beliau langsung mendefinisikan dengan berargumentasi berdasarkan dalil akli atau akal. Yang mana tujuan dari ilmu kalam ini beliau lebih spesifikkan lagi, yakni berdebat atau membantah dengan para ahli bid'ah yang suka menyelewengkan akidah ahlus sunnah. Nah, ini yang di poin kedua ini bedanya dengan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali tadi menjaga dari penyelewengan para ahli bid'ah. Sementara menurut Ibnu Khaldun langsung itu berdebat. Dan memang sejak awal kemunculannya ilmu kalam ini memang lahir fungsinya untuk berdebat ya. Jadi dulu itu banyak terjadi perdebatan antar firqah, antar Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, semuanya saling berdebat dengan bermacam argumentasi dari ayat-ayat Al-Quran, riwayat hadis Nabi, kemudian didukung dengan argumentasi pemikiran akal ya. Dan memang yang paling mendominasi adalah akal, karena akal ini memahami teks dan dalil-dalil Al-Quran maupun As-Sunnah, riwayat yang kita terima dari Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari tentang definisi ilmu kalam, kali ini kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yakni alasan kenapa ilmu kalam itu juga punya nama-nama lain. Seperti yang kita sebutkan di awal tadi, yakni ada nama ilmu akidah, disebut juga ilmu tauhid, kadang disebut juga dengan ilmu usuluddin. Jadi ada 4 nama untuk ilmu kalam ini. Yang pertama, penyebutan nama ilmu kalam. Ilmu kalam ini sebenarnya secara umum pada zaman sekarang kita pahami sebagai ilmu untuk mengetahui metode berdebat dalam menghadapi pendapat kelompok yang bertentangan. Dan juga ilmu ini adalah ilmu kemampuan untuk berbicara atau beretorika, yang mana dalam bahasa Arab dinamakan dengan kalam. Nah, kembali ke laptop, yakni penyebutan nama ilmu kalam. Yang alasannya sebenarnya banyak sekali alasan kenapa disebut dengan sebutan ilmu kalam. Yang pertama adalah bahwa ilmu kalam adalah bahwa masalah yang paling besar yang dihadapi oleh para ulama zaman dulu ialah masalah kalamullah dan anggapan bahwa Al-Quran itu makhluk. Ini kita bisa baca di halaman kedua ya. Halaman kedua di kitab sampean. Nah, waqtalafu di paragraf berapa ini? 1, 2. Waqtalafu fi sababi tasmiyatihi bihadzal ism. Yang pertama, faqala ba'duhum li'anna a'dhama
mas'alatin waqa'a fiha al-khilaf fil asril awal huwa mas'alatu kalamillahi subhanahu wa ta'ala wa khalqil Qur'an. Nah, itu ya. Itu terjemahannya ini yang pertama. Masalah yang paling besar, yakni tentang bahasan kalamullah, yakni Al-Qur'an, dan bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Kita ingat pada zaman Bani Abbasiyah, madhab yang berlaku resmi di negara kala itu adalah madhab Mu'tazilah, yang mana Mu'tazilah menyebut bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Al-Qur'an adalah makhluk, bukan kalamullah. Hal ini menimbulkan fitnah yang besar pada zaman itu. Bahkan Imam Ahmad Imam Ahmad bin Hambal, yakni mazhab Hambali itu sampai di penjara gara-gara beliau tidak mengakui atau tidak menerima keyakinan dari Mu'tazilah itu yang meyakini bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, yakni ciptaan Allah. Sampai seperti itu, dan banyak sekali ulama-ulama lain yang dipenjara, bahkan sampai dibunuh gara-gara fitnah khalqil Qur'an, fitnah penyebutan Al-Qur'an sebagai makhluk. Alasan yang kedua adalah, kita buka lagi di kitab ya. Wa qila li anna mabnahu kalamu sorfin fil munadharat alal alqaid wa laisa yarji'u ila amalin. Yang kedua, dasar atau inti dari ilmu ini adalah pembicaraan tentang pendapat-pendapat yang berkaitan dengan akidah atau keyakinan, bukan fokus pada bagaimana caranya beramal ya. Nah, kalau kita berbicara atau mempelajari ilmu fikih, maka fokusnya adalah bagaimana cara kita beramal atau beribadah. Misalnya pas membahas tentang sholat, maka kita akan diajarkan caranya sholat, mulai dari niat, takbiratul ihram, berdiri, ruku', sujud, itu beramal ya. Sementara ilmu kalam ini bukan seperti itu, bukan fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan amaliyah atau ibadah, tetapi fokusnya adalah membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan atau akidah. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kita buka lagi di bukunya. Wa qila li annahum takallamu fima kana salafu yaskutu anhu. Li annahum takallamu, karena mereka para ulama-ulama itu takallamu, kalam ya, membicarakan hal-hal atau masalah-masalah yang ulama salaf diam atau sama sekali tidak membicarakan. Kita lihat di terjemahnya ya, membicarakan atau kalam sesuatu yang tidak dibicarakan oleh ulama salaf. Ulama salaf itu kan menerima apa adanya ya. Dari apa kata Nabi ya begitu dilakukan. Yang dilarang Nabi ya ditinggal. Tidak terlalu banyak mempertanyakan. Begitu. Ya simpel-simpel saja ya. Simpel-simpel, yang disuruh dilakukan, yang dilarang ditinggal begitu. Tidak banyak bertanya, misalnya Allah itu di mana, bentuknya bagaimana, sifatnya bagaimana begitu. Tidak terlalu banyak dibahas ya. Nah, ini oleh para ulama ratusan tahun pasca berapa ratus itu 300 tahun setelah Rasulullah wafat itu dibahas ya. Dibahas sebagai bahan kajian. Kemudian penyebab disebut ilmu kalam yang keempat adalah karena metode pengambilan dalil dalam ilmu ini menyerupai ilmu mantek. Ya. Lianna, ini lihat di waqila ya, waqila lianna turuqahu fil istidlal ala sihhatil aqaid tushabbihu turuqa ilmil mantik
fasummiya kalaman. Jadi metode dalam istidlal dalam pengambilan dalil, penyimpulan dalil di dalam ilmu kalam ini menyerupai ilmu mantek. Ilmu mantek ya ilmu debat juga, ilmu retorika ya. Nah, biasanya di kelas 3 akhir ada pelajaran ilmu mantek. Kemudian penyebab disebut ilmu kalam yang kelima adalah, nah, kita lihat. Kemudian penyebab yang kelima disebut ilmu kalam adalah munculnya para ahli bicara. Banyak sekali ahli debat atau yang disebut dengan mutakallimin dari berbagai kelompok atau firqah yang ada zaman dahulu seperti Khawarij, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah. Ya, para mutakallimin dari berbagai firqah itu kemudian berdebat ya. Sering mengadakan kajian. Kalau zaman sekarang ya, seminar gitu ya. Seminar atau diskusi antar kelompok, antar firqah. Nah, mereka berdebat di situ. Nah, itulah mereka semua itu yang suka berdebat begitu dikenal dengan sebutan nama mutakallimin. Selain sebab-sebab di atas, banyak lagi sebab-sebab yang diungkapkan oleh para ulama tentang kenapa kok sampai disebut ilmu kalam. Nah, sampai di sini barangkali ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan ke saya secara langsung atau ya via Japri juga boleh. Nanti saya jawab Japri. Nah, berikutnya adalah tugas. Ustadz kasih tugas tiap anak untuk membaca maknani ya, membaca teks di kitab Akidah Akhlak ini maknani. Satu anak cukup 3 baris. Ya, satu anak cukup 3 baris dibaca maknani, kemudian direkam audio. Ngerti audio? Suara saja. Pakai suara saja, kemudian suaranya file hasil audionya itu dikasih nama, kemudian kelas, terus pelajaran akidah, begitu dikirim ke WA kepada Ustadz ya, ditunggu. Nah, untuk pembagian bacanya, nomor urut 1 baca 3 baris pertama, nomor urut 2 3 baris kedua, berarti nomor 4 sampai 6, nomor 3 baris ke-7 sampai ke-9, nomor 4 baris ke-10 sampai 12, begitu seterusnya sampai nomor 10. Jadi 1 sampai 10 itu urutannya 3 dari atas. Kemudian nomor 11 balik lagi ke atas. Ya. Nomor 11 baca baris 1 2 3, 12 4 5 6, 13 7 8 9, begitu seterusnya. Nah, nanti itu yang laki-laki seperti itu, yang perempuan juga seperti itu. Terima kasih, ditunggu hari ini maksimal Isya, karena habis Isya Ustadz akan mengecek dan menilai. Terima kasih. Wassalamualaikum.